Om Swastiastu, selamat sore. Izinkan saya, Iputu Eva Endrawan, dengan NIM 252906116 untuk menyampaikan materi terkait ujian akhir semester Statistika Terapan dalam pembelajaran IPA dengan judul Analisis Diskriminan, di mana ketika kita bicara tentang pengertian analisis diskriminan adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk memisahkan atau membedakan dua atau lebih kelompok data berdasarkan beberapa variabel independen. Secara sederhana, metode ini membantu kita memahami variabel mana yang paling kuat menjadi pembeda dan membangun model untuk memprediksi ke kelompok mana suatu data baru akan masuk. Tujuan utama dari analisis ini itu yang pertama adalah diskriminasi, artinya mencari variabel yang paling signifikan membedakan antara siswa dengan hasil belajar rendah dan tinggi. Lalu klasifikasi, membuat rumus atau fungsi untuk menebak kategori siswa di masa depan hanya dengan melihat skor motivasi dan pengetahuan awalnya. Misal contohnya seperti itu, yang nanti saya akan uji coba dalam suatu data fiktif penelitian. Lalu yang berikutnya adalah ada asumsi penting yang harus dipenuhi ketika melakukan analisis diskriminan. Dan di sini nanti saya tidak akan menganalisisnya, jadi saya anggap asumsi penting ini sudah terpenuhi. Jadi nanti saya akan langsung menjelaskan tentang analisis diskriminannya sendiri. Jadi asumsi pentingnya itu adalah yang pertama normalitas multivariat, di mana data variabel independen harus berdistribusi normal. Yang kedua, skedantisitas itu artinya varian data antar kelompok harus relatif sama. Di sini akan dilihat dari diuji dengan a box M test. Dan yang ketiga, tidak ada multikolinearitas. Itu artinya antara motivasi belajar, kalau contoh nanti yang saya angkat, itu adalah motivasi belajar dan pengetahuan awal, itu tidak boleh memiliki hubungan yang terlalu kuat atau tumpang tindih. Lalu bagaimana alur analisisnya, bagaimana tahapan analisisnya? Jadi berdasarkan output yang Anda atau yang kita nanti akan hasilkan, itu yang pertama adalah cek perbedaan kelompok itu dengan test of equality of group, means. Terus yang kedua itu adalah membentuk fungsi diskriminan dari tabel canonical coefficient. Yang ketiga menentukan batas atau centroid. Dan yang keempat adalah uji akurasi atau classification result. Output Anda menunjukkan angka 100%. Jadi kalau nanti itu 100% artinya model yang Anda buat itu sangat akurat dalam memisahkan data tanpa ada kesalahan prediksi sama sekali. Lalu selain di pendidikan, contoh penerapan di bidang lain terkait analisis diskriminan itu adalah di perbankan, misalnya membedakan nasabah yang berisiko gagal bayar atau lancar berdasarkan pendapatan dan usia, misalnya pada pemasaran, pengelompokan konsumen menjadi loyal atau tidak loyal, atau dalam bidang kedokteran, mendiagnosis pasien apakah sakit atau sehat berdasarkan hasil tes laboratorium. Nah, seperti itu. Sekian untuk materi awal. Saya ucapkan terima kasih dan sekarang saya akan lanjutkan bagaimana kita menganalisis diskriminan itu eh, apa namanya dengan menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 27 untuk menganalisis diskriminan. Nah, di sini saya mengambil judul itu adalah analisis diskriminan faktor motivasi belajar dan pengetahuan awal terhadap klasifikasi hasil belajar siswa. Jadi di mana variabel penelitiannya, variabel dependennya itu adalah kelompok hasil belajar,
Itu satu itu adalah tinggi dan nol itu adalah hasil belajar rendah. Yang berikutnya variabel independen, motivasi belajar dan pengetahuan awal siswa. Nah, untuk hipotesis penelitiannya, hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata skor motivasi belajar dan pengetahuan awal secara simultan antara kelompok siswa dengan hasil belajar tinggi dan rendah. Lalu yang berikutnya, uh, hipotesis alternatif, uh, di mana di sini terdapat perbedaan rata-rata skor motivasi belajar dan pengetahuan awal secara simultan antara kelompok siswa dengan hasil belajar tinggi dan rendah. Nah, di sini saya menggunakan 30 data fiktif, di mana di sini ada 30 eh, data, di mana di sana ada motivasi belajar dengan skala 0 sampai 100, juga pengetahuan awal itu adalah skalanya 0 sampai 100, dan untuk kategori hasil belajar itu 1 sama 0, di mana tadi sudah saya jelaskan untuk satu itu adalah hasil belajar kategori tinggi, sedangkan untuk 0 itu adalah hasil belajar kategori rendah. Oke, kita akan lanjut bagaimana menganalisis lewat SPSS. Nah, di sini kalau saya bicara SPSS, data yang tadi itu saya udah copy paste di sini, di mana di sini ada motivasi belajar, ada pengetahuan awal, dan di sini ada hasil belajar. Lalu untuk variable view-nya itu untuk measure-nya itu dalam skala semuanya. Nah, itu saja. Terus untuk hasil belajar itu ada values seperti tadi, untuk satu kategori tinggi dan untuk nol itu kategori hasil belajar rendah. Lalu seperti apa menganalisisnya? Jadi klik analyze, lalu ada classify, terus di sini ada diskriminan, lalu di sini eh, masukkan hasil belajar, itu di grouping variable, lalu define range-nya itu nanti dipilih minimumnya 0, maksimumnya 1. Terus di sini motivasi belajar dan pengetahuan awal kita taruh di independence. Lalu klik use stepwise methodnya. Di sini untuk statistiknya saya klik yang sudah ada di sana. Jadi ada means, univariate ANOVA, box M, dan understand uh, unstandardized. Lalu untuk metodenya itu saya klik mahal Lanobis distance dan summary of step-nya. Terus saya juga klik use probability of F-nya. Lalu untuk classify itu saya klik all groups equal, terus case wise result dan leave one out classification. Lalu ada within groups-nya juga saya klik di sana. Untuk save itu ketiga-tiganya predicted group membership, discriminant score, dan probabilities of group membership itu juga saya klik. Nah, setelah itu tinggal oke saya ya. Jadi itu oke, dan lalu akan mendapatkan output seperti ini. Setelah mendapatkan output seperti ini, kita akan mulai bagaimana menginterpretasi hasil yang sudah didapatkan. Saya akan lanjut untuk meng, apa namanya, menginterpretasi hasilnya. Nah, untuk interpretasi hasilnya, jadi yang pertama itu analisisnya itu yaitu group statistics. Di sini kita bisa melihat antara motivasi belajar untuk hasil belajar rendah itu minnya di 49,87, sedangkan di tinggi itu 83,73, artinya perbedaannya sangat signifikan. Terus pengetahuan awalnya juga rata-ratanya 49,53, lalu di tingginya itu 80,67, jadi perbedaannya signifikan. Jadi kita bisa memprediksi sebenarnya di sini kira-kira kedua variabel ini, baik itu motivasi belajar dan pengetahuan awal, itu secara signifikan mampu membedakan hasil belajar kategori tinggi dan kategori rendah.
Nah, seperti itu. Jadi analisisnya, jadi terdapat perbedaan rata-rata yang cukup besar antara kelompok rendah dan tinggi. Jadi kelompok dengan hasil belajar tinggi secara konsisten memiliki skor motivasi belajar dan pengetahuan awal yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang rendah. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa kedua variabel ini kemungkinan besar mampu membedakan atau mendiskriminasi kedua kelompok tersebut dengan baik. Terus selanjutnya kita akan melakukan analisis pada test of equality of group means. Nah, di sini berdasarkan hasilnya itu yang pertama nilai signifikansinya itu motivasi belajar adalah 0,000. Pengetahuan awal juga signifikansinya di bawah 0,005. Artinya apa? Ketika signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif itu diterima. Jadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelompok hasil belajar tinggi dan rendah ditinjau dari motivasi belajar maupun pengetahuan awal mereka. Nah, lalu kita analisis Wicks lambdanya. Nilai Wicks lambda itu menunjukkan berapa besar variabilitas yang tidak tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan kelompok. Semakin mendekati nol, semakin besar perbedaan antar kelompok tersebut. Nah, motivasi belajar itu 0,129. Memiliki nilai lambda yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan awal, di mana pengetahuan awalnya itu 0,163. Nah, artinya apa? Motivasi belajar memiliki kemampuan diskriminasi pembeda yang lebih kuat dibandingkan pengetahuan awal karena nilai lambdanya yang lebih kecil atau mendekati nol. Lalu berikutnya analisis F-nya, di mana motivasi belajar itu F-nya adalah 188,368, sedangkan pengetahuan awalnya itu 143,439. Karena nilai F motivasi belajarnya itu lebih besar dibandingkan pengetahuan awal, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah faktor pembeda utama yang paling kuat dalam mengklasifikasi hasil belajar siswa dalam penelitian ini, ya. Jadi dalam penelitian yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi tentang eigenvalues atau canonical discriminant function coefficient. Nah, di sini saya mendapatkan data seperti ini, di mana motivasi belajarnya fungsinya itu 0,102, pengetahuan awalnya 0,064, dan konstan itu minus 11,011. Dari sini kita bisa akan membuat persamaan fungsi diskriminannya, di mana nanti kita dapatkan bahwa fungsi diskriminannya atau Z-nya itu sama dengan min 11,011 plus 0,102 motivasi belajar ditambah 0,064 pengetahuan awal. Nah, kalau kita bicara tentang kegunaan model ini, itu adalah nanti bisa memasukkan skor motivasi dan pengetahuan awal siswa ke dalam rumus, lalu hitung Z-nya, lalu bandingkan Z tersebut dengan nilai function at group centroid-nya. Nah, jadi eh, jika Z-nya mendekati sentroid atau kelompok tinggi, maka siswa diprediksi berprestasi tinggi, dan jika mendekati rendah, ya maka siswa diprediksi berprestasi rendah. Jadi persamaan dari apa namanya fungsi diskriminan ini bisa nanti kita bisa memprediksi eh, apakah dia masuk kategori tinggi atau rendah hanya dengan mengetahui nilai motivasi belajar dan pengetahuan awalnya. Jadi tinggal dimasukkan ke persamaan ini, jadi kita bisa tahu langsung, memprediksi langsung. Nah, dari sini kita simpulkan berdasarkan hasil yang sudah didapat, itu model diskriminan yang terbentuk itu ada menunjukkan bahwa motivasi belajar dan pengetahuan awal secara positif berkontribusi terhadap pengelompokan hasil belajar. Motivasi belajar ditemukan sebagai variabel yang paling dominan dalam membedakan kedua kelompok tersebut dengan bobot koefisien 0,102. Nah, langkah selanjutnya adalah menganalisis tabel function of group centroid. Karena ini sangat penting nanti untuk menentukan titik potong dalam mengklasifikasi siswa. Nah, ini adalah hasil dari function of group centroid yang saya dapatkan dari SPSS. Nah, di sini
didapatkan bahwa fungsi diskriminan yang terbentuk memiliki nilai centroid sebesar minus 2,731 untuk kelompok rendah dan 2,731 untuk kelompok tinggi. Dengan titik potong atau cutting point-nya itu sebesar 0. Jadi model ini mampu membedakan kedua kelompok secara signifikan. Semakin tinggi skor motivasi belajar dan pengetahuan awal, maka skor diskriminan akan semakin positif yang mengarahkan klasifikasi siswa ke dalam kelompok hasil belajar tinggi. Nah, yang terakhir kita akan melakukan classification result analisisnya. Di sini kita tinggal melihat di poin A itu 100% of original group case correctly classified. Artinya di sini tabel ini menyatakan bahwa secara keseluruhan 100% dari uh, data ini atau analisis ini itu uh, diklasifikasikan dengan benar oleh model. Jadi modelnya itu bisa mengklasifikasi secara benar 100% data tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar dan pengetahuan awal itu adalah kombinasi prediktor yang sangat sempurna untuk membedakan hasil belajar dalam penelitian ini. Nah, kesimpulan akhirnya itu adalah kemampuan diskriminan, variabel motivasi belajar, dan pengetahuan awal terbukti secara signifikan mampu membedakan tingkat hasil belajar siswa. Lalu prediktor dominan itu motivasi belajar memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pembedaan kelompok dibandingkan pengetahuan awal. Dan yang ketiga, kualitas model, model fungsi diskriminan yang berhasil. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, nah atau saya nyatakan tadi, di mana fungsi diskriminannya adalah Z sama dengan minus 11,011 plus 0,102 motivasi plus 0,04 pengetahuan awal. Jadi memiliki tingkat akurasi sebesar 100%. Artinya dengan mengetahui skor motivasi dan pengetahuan awal, kita dapat memprediksi secara tepat apakah seseorang siswa akan meraih hasil belajar tinggi atau belajar rendah. Sekian analisis dari diskriminan yang sudah saya lakukan dan eh, saya telah sampaikan juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.